warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana harinya ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sudah siap semua ya untuk belajar ya hari ini? Siap dong, Ya, Bu. Bu. Kalau siap, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Ya, ketua kelas pimpin doanya. Aziza. Ya, Bu. Mari kawan-kawan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan kawan-kawannya. Ada yang tidak hadir? Lena nggak hadir, Bu. Lena. Lena kenapa? Aziza? Sakit perut, Bu. Oh, sakit perut ya, Feby ya. Iya. Makan apa itu? Makan es krim, Bu. Oh, makan es. Banyakan makan es krim, Bu. Ya, Jilat-jilat Bu. es krim. Kita doakan semoga Lena cepat sembuh ya. Amin. Nah, anak semangat hari ini. Kalau semangat, Ibu ada sebuah lagu. Anak-anak Ibu mau bernyanyi? Mau, Bu. Mau, Bu, mau. Ya. Sudah lihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Siapkan lagu. Siapa yang berani memimpin lagunya ke depan? Lagu Estri, Bu. tentang Indonesia Raya. Siapa, Mas? Biasanya Bu. Lestri, Bu. Oh Saya, ya, Bu. Lestri, coba maju dulu ke depan, Nak. Pimpin Ya, Bu. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Bu. Silahkan, Nak, ajak teman-temannya bernyanyi. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Di sanalah kamu berdiri Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Anakku bangsa rakyatku semuanya bangga jiwanya bangga dengan Indonesia Raya. Yang merdeka Kasih, Resti
Restriana sudah Sama-sama, memberikan Bu. saya. Nah, lagu ini tentang apa ya, anak-anak? Lagu ini berasal dari kebangsaan mana? Indonesia, Bu. Indonesia, Bu. Indonesia, benar. Lagu Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman, Bu. W.R. Supratman ya. Jadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diharapkan anak-anak ibu semakin cinta terhadap tanah Air. Salah satunya dengan Belajar. Belajar yang pinter, Bu. Coba untuk menumbuhkan rasa semangatnya, sekarang kita tepuk semangat. Semuanya bisa tepuk semangat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ma. Oke, sudah semangat semua ya. Sudah, Bu. Sekarang Ibu ada gambar. Semuanya perhatikan layar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kira-kira kegiatan gambar itu sedang apa ya, Nak ya? Sedang membuka jendela juga. Iya, sedang membuka jendela. Tapi Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi Restriana bangunnya jam berapa? Jam 5, Bu. Aku sholat dulu. Wah, pinter sholat dulu ya. Terus, Iya dong, Bu. Halo Yeli bangun jam berapa tadi? Halo Yeli. Yeli dia kesiangan. Yeli dipanggil, Yeli. Iya, Bu. Yelinya ngobrol, Bu. Ya, Yeli. Ngobrol kalau lagi belajar. Iya, Bu. Maaf, Bu. Perhatikan ya. Iya, Bu. Ibu mau tanya tadi pagi Yeli bangun jam berapa? Jam 5 juga, Bu. Yang pertama apa yang dilakukan Yeli kalau sudah bangun itu? Yang pertama kita gosok gigi, kemudian sholat, Bu. Oh gitu ya, ya oke. Nah siapa yang membuka jendela? Jendela kamarnya siapa nak? Ini siapa yang Kita, membuka Bu. kamarnya? Kita, Bu. Buka jendela sendiri, Bu. Bangun tidur, bersihkan dulu tempat tidurnya, buka jendelanya supaya apa nak? Supaya udara masuk. Udaranya segar, hirup udara Iya. yang Segar, Bu, segar. Iya, jadi Udaranya masuk, Bu. kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Di pagi hari, Bu. Oke, menghirup udara segar itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pelajaran 1. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak bisa mengemukakan berbagai macam penyakit yang mengganggu organ peredaran darah manusia secara rinci, mampu menelaah berbagai macam penyakit pada organ peredaran darah manusia, mampu menyimpulkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, mampu mempresentasikan peta pikiran, mampu mengidentifikasi jenis-jenis pantun, menjelaskan isi dan bagian pantun, mengemukakan ciri-ciri pantun. Juga nanti anak-anak ibu bisa membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh. Sekarang sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang ibu ada gambar lagi. Coba anak-anak ibu amati dulu itu gambarnya tentang apa ya? Anak lagi main sepeda, Bu. Anak main sepeda, Bu. Iya, lagi bermain sepeda. Anak-anak ibu di rumahnya punya sepeda nggak? Punya, Bu. Ya, Bu. Punya, Kalau Bu. sekolah pakai sepeda, Bu. Ya, Restriana biasanya kapan main sepedanya? Kalau berangkat sekolah, Bu, pakai sepeda, pulang sekolah juga. Iya, ternyata nak bersepeda itu banyak manfaatnya. Anak-anak ibu tahu nggak manfaat dari bersepeda itu apa? Biar berkeringat, Bu. Oh iya, supaya Biar sehat, supaya, Bu. supaya sehat ya Febi ya, supaya Ya, Bu. badannya jadi bugar ya nak ya. Iya. Iya, anak-anak tahu tidak kalau bersepeda itu ternyata bisa juga menjaga kesehatan organ peredaran darah kita loh. Nah, pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tuh tentang organ peredaran darah. Siapa yang masih ingat apa saja organ peredaran darah manusia? Ada yang masih ingat? Jantung, Bu. Jantung, Bu. Jantung, Bu. Iya, Dini. Jantung. Coba Jantung, Bu. sebutkan apa Pembuluh saja, Dini. pembuluh darah, terus jantung, Bu.
jantung, darah, dan pembuluh darah. Nah, 3 komponen itu harus saling berkolaborasi bersama-sama ya. Jadi harus semuanya satu kesatuan itu. Kita juga pembelajaran sebelumnya sudah belajar macam-macam gangguan organ peredaran darah. Masih ingat siapa anak ibu yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Jadi, Bu. coba Reza, apa saja macam-macam gangguan organ peredaran darah? Anemia, Bu. Ya, apalagi? Darah tinggi, Bu. Darah tinggi. Darah tinggi itu apa ya nama lainnya ya? Hipertensi, Bu. Ya, benar Febi, hipertensi. Apalagi nak, selain hipertensi darah tinggi? Darah rendah, Bu. Hipotensi, Bu. Yeli, apa nak? Hipotensi, Bu. Nama lain hipotensi itu apa? Darah rendah, Bu. Rendah, Bu. Ada Kebalikan lagi? hipertensi, Bu. Ada, Bu. Jantung koroner, Bu. Jantung koroner. Satu lagi, siapa yang bisa menyebutkan? Leukemia, Bu. Leukemia. Oke, leukemia atau kanker darah. 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 Ih, ngeri ya, Bu ya. Ya, jadi anak-anak ibu harus menjaga kesehatan. Nah, untuk itu sekarang ibu punya video, anak-anak ibu semuanya menyimak video yang akan ibu tayangkan ya. Jangan ada yang mengobrol ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Memegang peranan penting bagi tubuh kita. Organ peredaran darah akan mengedarkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, jika organ peredaran darah terganggu, maka pasokan oksigen dan nutrisi bagi sel-sel tubuh akan berkurang dan memegang peranan penting bagi tubuh kita. Organ peredaran darah akan mengedarkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, jika organ peredaran darah terganggu, maka pasokan oksigen dan nutrisi bagi sel-sel tubuh akan berkurang, dan sel-sel tubuh tersebut dapat mengalami kerusakan. Berikut ini penyebab gangguan organ peredaran darah. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang berarti adanya gen kelainan ataupun gen penyakit yang diwariskan oleh orang tua ataupun leluhur. Kemudian yang kedua adalah faktor obesitas atau kelebihan berat badan. Yang ketiga, gaya hidup tidak sehat, seperti kurang beraktivitas, merokok, ataupun minuman beralkohol. Yang keempat, kurang olahraga. Dan yang kelima, banyak mengonsumsi junk food. Junk food sendiri artinya adalah makanan tidak sehat yang tinggi kalori dari gula ataupun lemak, dengan sedikit serat makanan, protein, vitamin, mineral, atau bentuk nilai gizi penting lainnya. Selanjutnya kita akan membahas macam gangguan organ peredaran darah. Untuk berlatih kreasi, buku tematik kelas 5, tema 4, halaman 125. Yang pertama, arteriosklerosis, merupakan penyumbatan pembuluh arteri atau pembuluh nadi oleh plak lemak atau kolesterol. Yang kedua ada anemia. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Selanjutnya yang ketiga adalah varises. Varises merupakan pelebaran dan terpuntirnya pembuluh balik atau pembuluh vena pada tungkai kaki. Selanjutnya, stroke. Stroke merupakan penyumbatan atau pecahnya pembuluh nadi di otak, sehingga sel-sel otak mengalami kerusakan karena kekurangan nutrisi dan oksigen. Peredaran darah. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, tidur dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, mengatur pola makan, baik jumlah, jenis, maupun waktu makan. Yang keempat, mengurangi konsumsi junk food dan makanan yang berlemak tinggi, serta menghindari paparan asap rokok, dan menghindari minuman beralkohol. Bu, tadi sudah mengamati video
Tentang apa itu, Nak, yang sudah diamati video apa? Tentang menjaga Buat kesehatan. peredaran darah. Tentang menjaga peredaran darah, Bu. Organ peredaran darah. Benar, Reza. Organ peredaran darah sudah disimak tadi, ada gangguannya, penyakitnya, ada penyebabnya, juga ada cara mencegah. Mengobatinya. Nah, apa saja sih tadi, Nak, cara mencegah penyakit gangguan organ peredaran darah? Saya, Bu. Nah, Olahraga yang teratur, Bu. iya, olahraga yang teratur. Betul. Apalagi, Nak, selain olahraga yang teratur? Istirahat yang Istirahat yang cukup, Bu. Istirahat yang cukup, Bu. Jangan begadang ya. Main Ya, HP Bu. begadang. Ya, Bu. Terus mengatur Tidur apa-apa terus lagi, nggak Nak, boleh ya? juga. Ya, mengatur pola Makan. makanan yang bagaimana? Yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, Bu. seimbang. Jadi, selanjutnya apa lagi? Menghindari rokok, Bu. Dari asap rokok. Rokok pasif itu namanya. Kalau kita mendekat sama orang yang merokok, walaupun kita tidak merokok, tapi harus kita hindari ya. Ya, Ya, Bu. ya, Bu. Nah, yang kelima apalagi? Tidak mengonsumsi Junk food, Bu. junk food, Bu. Boleh makan makanan junk food, tapi harus Dikurangi. ya. Apa Bu Apalagi junk food, makan Bu? mie goreng itu harus dikurangi Ibu ya. junk food apa, Bu? Mie, Ziza, mie. Mie pizza itu loh. Iya, pizza, Burger. Makan mie. Makanan siap saji, loh. Food ya? sosis instan itu ya. Ya, Bu. Angin ya, Nak ya. Jajan-jajan yang di pinggir jalan itu harus diperhatikan bersih atau tidak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, terus apa lagi yang terakhir? Menghindari minuman Hindari minum beralkohol. Beralkohol. Oh, jelas itu sudah dilarang juga di agama kita ya, Nak ya. Ya, Bu. Sekarang anak-anak tadi sudah menonton video, ada nggak yang mau ditanyakan atau kurang paham tentang video tadi? Udah paham, Bu. Udah paham, Bu? Udah, Bu. Saya bagus. Paham, Bu. Sekarang kalau sudah paham semua, Ibu bagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada Mila, Aziza, dan Febiola. Kelompok 2 Aulia, Restiana, dan Reza. Kelompok 3 Novela, Kini, Chelsea, dan Yeli. Nah, sekarang anak-anak Ibu semuanya duduk berhadapan, berdekatan ya. Sudah? Udah, Bu. Ya, Bu. Kelompoknya ya. Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi belajarnya. Sekarang perhatikan lagi di layar. Tadi kita sudah belajar tentang cara mencegah penyakit organ peredaran darah. Anak-anak Ibu pernah dengar slogan mencegah lebih baik daripada mengobati? Pernah, Bu. Itu slogan. Di TV. Iya, Pernah lihat di puskesmas, Bu. tentang Di TV, Bu. Di ya, di tentang kesehatan. tentang kesehatan. Benar. Nah, siapa yang mau bantu Ibu membacakan teks yang ada di layar? Ada yang berani? Saya, Bu. Ya, Baby, Bu, baby. Febi. Ya, Bu. Mau mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa makna slogan tersebut? Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun. Sudah, Bu? Ya, ternyata mencegah lebih baik daripada mengobati itu adalah sebuah slogan Nasihat. kita harus mencegah tadi, di mana kita harus rajin berolahraga dan lain-lain. Nah, selain menyampaikan nasihat melalui slogan, ternyata bisa juga melalui pantun ya anak-anak. Kita Ya, sudah Bu. pantun kan? Sekarang kita akan Ya, belajar Bu. pantun kembali, tapi jenis-jenis pantun dan bagian-bagian pantun. Siapa yang masih ingat apa itu pantun? Ayo, apa itu pantun? Siapa yang masih ingat?
puisi Melayu yang terdiri dari 4 bait baris, Bu. Benar. Jadi pantun itu adalah bentuk puisi Melayu yang tiap baitnya terdiri dari 4 Baris. Kita akan belajar jenis-jenis Baris. pantun. Apa saja jenis-jenis pantun, Nak? Pantun nasihat. Saya, Bu. Pertama itu, iya, coba Eli. Ada pantun nasihat, Bu. Ya, terus pantun apa lagi? Bu, pantun teka-teki, Bu. Pantun teka-teki. Tentang apa teka-teki itu, Feby? Pantun teka-teki tentang tebak-tebakan, ya? Bu. Iya, benar, tebak-tebakan. Terus apa lagi, Nak? Pantun jenaka, Bu. Nah, pantun jenaka tentang apa, Eli? Tentang yang lucu-lucu, Bu. Yang lucu-lucu ya. Jadi anak-anak itu sudah tahu tentang jenis-jenis pantun itu ada bermacam-macam. Nah, sekarang ciri-ciri pantun. Ada berapa ciri-ciri pantun, Elsie? Coba. Ada 5, Bu. Ya, apa saja itu, Nak? Yang pertama, pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris. Kedua, suku kata pada setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat disebut isi. Dan kelima, pantun bersajak AB-AB. Sudah, Bu. Ya, benar sekali. Pantun bersajak AB. Sekarang Ibu ada sebuah pantun. Coba kita tentukan ini pantun apa. Tapi sebelumnya siapa nih yang berani membacakan pantunnya nih? Ibu minta tolong Novela bacakan pantunnya ya. Atau siapa yang berani? Nah, Saya aja deh, Bu. iya, coba Feby. Pantun. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Itu, Bu. Jenis pantun apa itu, Yeli? Saya, Bu. Oh ya, Reza, jenisnya pantun apa itu? Pantun nasihat, Bu. Nah, pantun nasihat. Terdiri dari berapa baris pantun itu, Nak? 4 baris. Baris, Ya. Yang mana yang disebut dengan sampiran, Rastriana? Yang ini, Bu, yang atas, Bu, 2 baris atas. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Benar. Itu, Bu. Kalau yang disebut dengan isi yang mana ya, Feby ya? Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Itu, Bu. Nah, ya semuanya sudah bisa menentukan pantun, sudah bisa menentukan jenis-jenis pantun dan ciri-ciri pantun. Sekarang untuk lebih semangat, coba anak-anak Ibu tepuk wow. Ada yang tahu tepuk wow? Belum. Belum ya? Kalau belum, Ibu ajari dulu ya. Tepuk Mau, Bu. wow. W, O, W, wow. Ya, Nak? Ya, Bu. Nah, kalau bisa siap semuanya harus mengikutin ya sekarang ya. Bu. Tepuk wow. W, O, W, wow. Ya, semuanya bisa ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak Ibu, di sini ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu tentang pantun, ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah paham belum? Sudah paham, Bu. sudah paham. Iya, bagus, semuanya sudah paham ya tentang pantun ya. Sekarang Ibu ada tugas yang akan dikerjakan bersama kelompoknya. Tadi sudah dibagi kelompok, jadi anak-anak Ibu bagikan lembar tugas. Nah, ini lembar LKPD. Semuanya sudah dapat setiap kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah dapat ya. Nah, sekarang ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Siapa yang berani membacakan? Boleh Ibu minta? Saya, Bu. Iya. Saya yang nomor 1, Bu. Siapa, Bu? Aulia, silakan Nak baca petunjuk pengisiannya. Nomor berapa, Bu? Ya, semuanya bacakan ya. Kan.
Petunjuk pengisian LKPD. 1. Bacalah teks bacaan pada buku peserta didik tema 4 subtema 4 pembelajaran 1. 2. Buatlah sebuah peta pikiran yang berisi 5 macam penyakit organ peredaran darah dan cara pencegahannya. 3. Bacalah dan amati bersama teman kelompokmu pantun yang ada pada LKPD. 4. Jelaskanlah mengenai ciri dan bagian-bagian pantun tersebut. 5. Buatlah sebuah pantun tentang kesehatan. 6. Jawablah pertanyaan pada LKPD bersama kelompok dengan semangat. 7. Selamat bekerja. Sudah, Bu. Terima kasih, Aulia. Sama-sama, Bu. Sekarang Ibu berikan beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD bersama keluarga. Dan anak-anak, Bu. ya kan ya. Nah, dari soal ini ada yang kebingungan anak-anak mau ditanya dengan Ibu? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Sudah selesai ya, Nak? Sudah, Bu. Nah, Udah, Bu. selesai. Bu, layarnya bisa diperbesar, Bu. Saya nggak nampak, Bu. Sama, Eli. Iya, saya duduknya di belakang, Bu. Kalau ini sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Ya, anak-anak Ibu tulis dulu nama anggotanya ya. Ya, Bu. Bu. Ya, anak-anak Ibu akan membuat peta pikiran tentang penyakit organ peredaran darah dan cara pencegahannya. Dan Ibu akan menentukan jenis pantun sama ciri-ciri pantun dan anak-anak Ibu juga harus membuat pantun bersama kelompok ya. Ya, Bu. Sudah selesai anak ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita presentasi siapa yang berani menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Bu. 2, Bu. Ini kelompok berapa, Elsie? Kelompok 3, Bu. 1, Bu. Kelompok 3. Coba Elsie. Iya. Nomor 1 ya, Bu. Ya, bacakan yang nomor 1 dan 2 dari penyakit pada organ peredaran darah ya. Oke, siap, Bu. Untuk jawaban nomor 1, ada penyakit anemia atau nama lainnya kurang darah. Pencegahannya, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. 2, penyakitnya itu hipertensi atau dikenal dengan nama darah tinggi. Cara pencegahannya adalah mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, tidak merokok, mengurangi konsumsi garam dan kafein. Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Coba, ada yang berbeda nggak dari kelompok 3? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1. Apa Penyakit. yang kelompok 1 penyakit dan pencegahannya? Penyakitnya hipotensi atau darah rendah, Bu. Pencegahannya itu banyak minum air putih dan hindari minuman yang beralkohol. Lalu ada lagi penyakitnya kanker darah, Bu. Cara pencegahannya mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. Itu, Bu. Sekarang kelompok 2 ya? Kelompok Ya, 2, Bu. coba tampilkan peta pikirannya. Bacakan yang kelima. Penyakitnya stroke, Bu. Pencegahannya olahraga secara teratur, hindari stres dan tidak merokok, Bu. Tangan untuk kelompok 2. Sekarang siapa yang berani tadi menjawab yang LKPD kedua? Ya, kelompok berapa? Kok 2, Bu? Mega, silakan. Pantun pertama adalah pantun nasihat. Jumlah baitnya 1, jumlah barisnya 4, baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, Bu. Coba Reza sebutkan baris sampiran yang pertama itu yang mana? Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau baris yang isi yang mana, Nak? Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku.
Iya, benar. Sekarang coba anak-anak ibu yang lainnya. Yang Kelompok 1, Bu. Tiga, Bu. Kelompok 3, Bu. Kelompok 1. Yang kedua baca. Kelompok 1 itu jenis pantunnya nasihat, Bu. Jumlah baitnya ada 1, jumlah barisnya ada 4. Kalau baris 1 dan 2 itu disebut dengan sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, Bu. Mana yang sampiran, Nak? Coba sebutkan. Sampirannya dari dahan sampai ke akar pohon kelapa jadi rebutan. Kalau isinya? Isinya, bila tak tahan lelahnya belajar, akan menanggung perihnya kebodohan. Oke, bagus. Sekarang coba kelompok 3. Yelvi. Di depan. Oh, Cici kuliah. Ada kelompok 3? Ada, Bu. Saya, Bu. Kelompok 3 saya mewakili. Jenis pantunnya pantun nasihat. Jumlah baitnya ada 1, jumlah barisnya ada 4, sampirannya terdapat pada 1 dan 2, kemudian bagian isinya terdapat 3 dan 4, Bu. Coba sebutkan sampiran yang ketiga. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau isinya? Bu. Isinya kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Sudah, Bu. Jadi anak-anak itu sudah bisa menentukan jenis pantun dan ciri-ciri pantun ya, Nak ya? Sudah, Bu. Oh iya, anak-anak ibu tadi juga membuat pantun. Kelompok mana yang mau menampilkan pantun buatannya? Kelompok 3, Bu. Ya, coba. Kelompok 3, Elsie. Ya, Bu. Baiklah, dengar ya pantun saya, teman-teman. Sore hari lewat perempatan, malamnya ganti lewat pertigaan. Jalan pagi memang menyehatkan, baik tubuh maupun pikiran. Sudah, Bu. Elsie hebat ya baca pantunnya. baca pantunnya. Bagus, bagus. Bagus. Hebat Saya ya. mewakili sekolah ya, baca pantun ya. Ajarin, Ya, Aziza. ya. Coba siapa yang bisa lagi selain kelompok 3? Kelompok 1, Aziza, Bu. Coba Aziza, kelompok 1. Iya, Bu. Ini ya, Bu ya, pantunnya ya, Bu. Hari Lebaran bulan Syawal, mengecat rumah juga pagar. Pergi tidur lebih awal, pagi hari badannya segar. Ih, bagus Aziza. Bacanya. Ya, baca pantunnya. Ya. Sekarang coba kelompok berapa yang belum tampil nih? Kelompok 2 belum. Aulia, Bu. Aulia, kelompok 2. Jika pergi ke Pulau Madurs. Madurs, Bu. Madura. Ulang. Iya. Jika pergi ke Pulau Madura harus lewat sebuah selat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Udah, Bu. Bagus juga. Iya. Tadi siapa yang nulis kelompoknya? Ketahuan deh tuh bukan Aulia yang bikin. Reza yang bikin. Iya, aku tetap bacanya. Ya, anak-anak ibu tadi semuanya sudah presentasi. Lihat semuanya bagus semua. Kalau gitu kita kasih tepuk wow untuk semua. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tepuk wow. Wow. Oke, semuanya sudah bisa tadi ya. Peta pikirannya bagus-bagus, semuanya bagus menampilkan. Terus juga pantun yang dibuat juga bagus. Tapi tetap ada yang terbaik di antara 3 kelompok itu. Kelompok mana ya yang terbaik? 1, Bu. 3, Bu. Iya. 3, Bu. 3. Kelompok 1. Yeay. Kelompok Ada 1. Kelompok 1 ya, Aziza ya. Iya, Yang baby. lainnya Selalu tetap semangat ya, karena yang lain itu juga bagus. Tapi yang terbaik kelompok 1. dapat bintang ya, Bu Guru. Iya. Coklat. Nah, sekarang coba anak-anak ibu apa saja tadi yang sudah dipelajari hari ini? Apa saja, ayo. Cara mencegah gangguan organ peredaran darah manusia, Bu. Ya, Feby.
Devi, apalagi selain itu, Nak? Belajar bikin pantun, Bu. Benar. Jenis pantun. Cara mencegah penyakit di organ peredaran darah, Bu. Ya, Aulia, benar. Terus membuat peta pikiran, Bu, Apalagi, tentang Nak? gangguan organ peredaran darah dan pencegahannya. Iya, benar. Jadi hari ini anak-anak Ibu sudah belajar gangguan organ peredaran darah manusia, cara mencegah gangguan organ peredaran darah manusia, membuat peta pikiran, menerangkan jenis-jenis pantun dan bagian-bagian pantun, dan membuat pantun tentang kesehatan. Ibu punya tips untuk anak-anak Ibu semuanya supaya hidup sehat ya. Ya, anak-anak Ibu harus istirahat yang cukup, minum air, tidak begadang, harus mengelola stres, rajin berolahraga, menjaga kebersihan, dan tidak merokok. Juga harus makan makanan yang tepat. Jangan jajan sembarangan, dengar, Nak? Ya, Bu. Dengar, Bu. Sekarang anak-anak Ibu karena sudah paham, beneran sudah paham? Tidak ada yang mau ditanyakan nih tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah Paham sekali, Bu. Terus pintar-pintar ya. Sekarang Ibu bagikan lembar evaluasi. Anak-anak Ibu menjawab sendiri-sendiri, tidak ada yang boleh menyontek ya. Ya, Bu. 10 menit ya, Nak ya. Siap, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Tulis namanya, nama lengkap, kelasnya, jangan lupa hari dan tanggalnya. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dikumpul, ditaruh di meja Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Menyenangkan atau Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Seperti ini, Bu. Happy, Bu. Smile, Bu. smile ya? Wajahnya kelihatan. Oh iya, smile. Bahagia, Bu. Ada pembelajaran yang sulit hari ini, Nak? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Ada, Bu. Bisa semua. Bu. Semua ya? Berarti pembelajaran hari ini semuanya menyenangkan, tidak ada yang galau saat pembelajaran. Tidak, Bu. Oh, Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang Bang, bagus galau. Bang. Bisa keboleh sebentar. Sekarang lebih, kalau sudah kita bernyanyi lagi. Anak-anak yang mau bernyanyi? Mau, Bu. Kalau mau bernyanyi, semuanya siap ya? Ya, Bu. Semua ya, Nak ya, keluarkan suaranya. Jangan diam aja. Baik, Oke. Bu. Kita nyanyi Gelang si Patu Gelang dari Sumatera Barat ini. Sudah siap semua mau pulang? Ya, Bu. Kalau mau pulang itu dicek dulu ya kolong mejanya, kalau ada sampah nanti dimasukin tong sampah. Yang piket jangan pulang duluan, harus bersihkan kelas dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, pembelajaran kita besok kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. 2. Pelajari bukunya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sekarang Ibu minta tolong ketua kelasnya Aziza bacain doa pulang, Nak. Ya, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai.
Berdoa selesai. Ya, Bu. Ya, terima kasih Aziza. Setelah ditutup tadi, doa pulang. Sekarang kita pulang sama-sama ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Aziza? Kita tunggu Bu Feni, Bu. Bu Feni. Iya, ada Bu Siti. Suaranya lagi. Nah. Ya Bu, yang Mas Server udah ngasih tanggapan Ibu? Belum, Bu. Nah, observer dulu ya, baru ini ya. Ya. Seperti kemarin kan observer dulu, baru ini ya. Iya, Bu. Silakan untuk observer. Saya dulu Bu Reza. Sama Bu Boleh Reza. Bu. Ana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat kepada Bu Ria yang telah peer teaching hari ini sudah sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu buat Bu Ria. Sudah sangat bagus, sintaks-sintaksnya sudah disampaikan semua. Sampai bingung ini mau mengomentarin apa. Mungkin hanya sedikit. Ini mungkin karena teknis kali Bu ya, karena laptop Ibu atau bagaimana, jadi suaranya agak sedikit kurang terdengar begitu. Jadi intonasi yang disampaikan juga kurang sesuai dengan keadaannya gitu. Tapi mungkin kalau secara teknis tidak bermasalah, suara Bu Ria, intonasi Bu Ria sudah cukup bagus begitu. Mungkin itu saja, saya serahkan ke Bu Reza. Baik, terima kasih Bu Restri. Izin menanggapi ya Bu Ria. Sama kayak Bu Restri, penampilan Bu Ria sudah sangat-sangat bagus. Cuman tadi di slide PowerPoint-nya masih ada tulisan yang kurang jelas. Jadi kalau kita tampilkan ke anak rasanya kurang nampak, apalagi yang bagian belakang duduknya. Terus saat tampil beberapa kali Bu Ria meminta anak untuk menyampaikan hasil pendapat, tapi Bu Ria yang nunjuk. Alangkah lebih baiknya anaknya dulu yang berinisiatif gitu Bu Ria. Untuk yang lainnya sudah sangat bagus Bu Ria. Saya kembalikan ke ketua. Baik, terima kasih kepada Ibu Restri dan Ibu Reza sebagai observer dari micro peer teaching-nya Ibu Ria. Selanjutnya Ibu Feni. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Oke Bu ya, suara Bu Feni agak ini, apa namanya itu, agak parau. Agak berat, lagi batuk ini. Yang sebenarnya kan tampilannya udah bagus itu ya Bu ya. Cuma nanti mengimplementasikan lagi di dalam ke dunia anak-anak Ibu ya. Ya, kalau sekarang kan yang jadi siswanya mahasiswa semua ya. Nanti kita implementasikan ke anak-anak. Nah, jadi agak banyak pengarahan nanti pas waktu PPL mengiring anak untuk menemukan sendiri gitu apa itu. Jadi kalau seperti tadi kan banyak guru yang konvensional ya Bu ya. Nah, jadi untuk nanti PPL jangan seperti itu ya Bu ya. Ya, kan banyak guru yang aktif gitu kan. Karena kan di sini kan kita teachingnya dalam dunia maya Ibu. Jadi kan nggak bisa melaksanakan secara langsung gitu ya. Nah, jadi untuk Bu Ria udah bagus itu Bu. Nanti diimplementasikan ke dunia nyata aja nanti Bu, ke anak-anak lagi ya. Triknya Ibu bagaimana, langkahnya Ibu bagaimana. Karena ini kan peredaran darah Ibu ya. Itu konsepnya di kelas 5 itu kan.
Harus butuh pengulangan dan penguatan dalam menanamkan konsep apa itu peredaran darah, apa itu penyebab peredaran darah. Tidak hanya cukup dengan poin-poin saja ya Bu ya, tapi penguatan dari Ibu juga ada anak dulu, yang dari anak dulu baru kita kuatkan ya Bu ya. Jadi hanya itu Bu Siti. Terima kasih kepada Ibu Feni. Mungkin untuk penilaian dari pengamatan dari Pak Syaf belum bisa dulu ya Bu Ria, karena Pak Syaf sedang ada orientasi ke PG. Bagaimana Bu Feni?